Shalom. Kita baca di dalam Yakobus. Yakobus pasal pertama. Yakobus pertama ayat 1 sampai ayat yang keempat. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara, Yakobus ini ditulis oleh saudara Yesus dan ditujukan kepada ke-12 suku perantau, suku-suku Israel, yang hari itu menghadapi tantangan, persoalan, yang menghadapi tekanan di dalam hidup mereka. Banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Tetapi kita lihat bahwa Yakobus ingin membawa umat Allah pada waktu itu untuk melihat, untuk memandang bahwa mereka tidak sendiri. Ada Tuhan yang ada di tengah-tengah mereka. Nah, kita lihat hari ini adalah iman yang tahan uji. Iman yang tahan uji. Apa itu iman? Kalau kita baca di dalam surat Paulus juga, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sedangkan tahan uji adalah sudah teruji. Kebaikannya, mutunya, kekuatannya sudah teruji. Jadi dengan kata lain, iman itu adalah berarti iman yang tahan uji adalah iman yang tetap teguh dan tidak goyah dan tetap mempercayai Allah yang sudah teruji kebaikannya dan kekuatannya saat menghadapi tekanan dan penderitaan. Oleh karena itu mari kita melihat pada waktu kita belum percaya kepada Tuhan, dan seharusnya ini bukanlah sesuatu yang mengagetkan pada saat kita menghadapi persoalan, cobaan di dalam hidup kita. Nah, kita akan melihat hal yang pertama. Hal apa yang harus dikerjakan agar setiap orang percaya memiliki iman yang tahan uji? Bagaimana kita memiliki iman yang tahan uji? Yakobus menasihatkan. Bagaimana kita memiliki iman yang tahan uji sekalipun mereka menghadapi tekanan di dalam hidup mereka. Mereka menghadapi persoalan yang tidak gampang. Saudara. Tapi bagaimana mereka tahan uji dalam hidup mereka? Saudara, seringkali ini diremehkan oleh seseorang dan dianggap sudah tahu tapi nggak dilakukan, yaitu membangun keintiman dengan Tuhan. Seringkali ini sudah didengung-dengungkan dan kerap kali diajarkan. Kita harus membangun keintiman. Keintiman itu bukan cuma doa, saudara. Tetapi kita membangun satu relasi yang akrab dengan Tuhan, dan itu dibangun setiap hari agar iman kita tahan uji.
Jadi kita bangun keintiman dengan Tuhan, kita bangun kedekatan kita dengan Tuhan, sehingga terbentuklah sebuah iman yang tahan uji di dalam kehidupan orang-orang percaya. Dalam keintiman itu ya ada doa, saudara. Ada komunikasi dengan Tuhan. Kita berdoa jangan hal yang kita anggap biasa. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Kalau kita nyadari Tuhan itu ada bersama kita. Doa itu bukan sesuatu beban. Bukan, saudara. Tetapi doa itu merupakan gaya hidup. Daniel itu memiliki doa-doa yang memiliki apa? Gaya hidupnya berdoa di dalam Daniel pasal 6 ayat 12. Nah, keintiman itu seperti Maria. Dia memiliki keintiman. Sampai dia bisa menggetarkan hatinya Tuhan. Pada saat Yesus datang untuk melihat saudaranya. Hal yang sama dilakukan oleh Marta, tetapi enggak ada efeknya, saudara. Kenapa? Maria memiliki keintiman dengan Tuhan. Jangan dianggap remeh, saudara. Berat memang kan, duduk di kaki Tuhan itu berat, saudara. Banyak orang yang gak tahan memang. Apalagi kalau mungkin doanya yang biasa. Doa yang biasa itu artinya gak butuh gitu. Banyak kan orang-orang Kristen yang gak butuh. Kalau butuh Tuhan baru doa. Kalau gak butuh ditinggal Tuhan. Ini yang seringkali terlihat. Gak butuh Tuhan, akhirnya ya meninggalkan ibadah. Karena gak butuh, merasa gak butuh sama Tuhan. Atau memang butuh, datang sama Tuhan. Tapi setelah pergumulannya dijawab, gak butuh lagi sama Tuhan. Nah, di dalam keintiman itu, tentunya saudara, kita juga harus dengar-dengaran akan Tuhan. Keintiman itu bukan seperti orang yang jemur baju, tergantung pergi, bukan, saudara. Keintiman itu dibangun, kita doa, kita dengerin suara Allah. Melalui apa? Ini, saudara, baca firman, bergumul berdoa. Bukan ditaruh langsung pergi, bukan, saudara. Kadang-kala banyak orang yang instan, kepingnya cepat. Apalagi kalau diburu waktu. Waduh, jamnya dibikin instan. Keintimannya dibikin instan. Doanya dibikin instan. Ini yang seringkali terjadi di dalam hidup gereja Tuhan. Sehingga gereja Tuhan tidak berjalan di dalam iman yang kuat. Mudah goyah, mudah putus asa. Di dalam keintiman itu ada penyembahan. Kita nyembah. Berapa waktu kita menyembah Tuhan? Kadang menyembah itu gak bisa. Ada banyak orang yang gak bisa nyembah. Nyembah itu kayak apa? Apa kayak orang ngomel? Bukan. Penyembahan itu lahir dari dasar hati karena kebaikan Tuhan kita ucapkan dari dalam hati. Karena apa? Karena Tuhan kita ngomong. Penyembahan itu bukan lafal dan dihafalkan, tapi itu merupakan pujian yang keluar dari dasar hati yang terdalam oleh karena Tuhan. Banyak orang gak menyembah. Mungkin banyak orang yang tidak tahu. Atau memang gak merasakan kebaikan Tuhan. Tapi kalau orang gak merasakan kebaikan Tuhan itu kan kebacut. Karena kita nafas baru bangunnya kita sudah merasakan kebaikan Tuhan. Nafas sudah diberikan, saudara. Kita sehat itu kebaikan Tuhan.
Kadangkala kebaikan Tuhan itu diukur dari besarnya harta yang kita terima hari itu. Bukan. Bukan itu saja. Kebaikan Tuhan yang kita bangun hari ini, kita sehat, itu kebaikan Tuhan. Kita masih bisa duduk dari tempat tidur, kita duduk, itu kebaikan Tuhan. Ada banyak orang-orang yang dari tempat tidur langsung gak bisa duduk, bisa. Nah, kita melihat bahwa kebaikan Tuhan banyak banget, saudara. Selain itu, melalui ketaatan, di dalam penyembahan itu ada ketaatan. Pada waktu kita nyembah, kalau orang nyembah Tuhan itu gak taat ya. Gak ada, saudara. Harus ada ketaatan. Dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya, ini sudah bagian hidup kita, saudara. Taat. Dalam penyembahan itu ada ketaatan. Taat sama apa? Sama Tuhan, sama firman-Nya. Kalau pengajaran yang lain dari kepercayaan yang lain, dia bilang bahwa ada dosa yang gak perlu diakui loh, gak bisa. Tapi kita harus taat kepada Tuhan. Nah, dalam menghadapi pencobaan, yang pertama tadi, kita harus memiliki keintiman. Yang kedua, kita harus menghadapi pencobaan dengan kebahagiaan. Loh, kok bisa? Firman Allah berkata, saudara-saudara, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Kebahagiaan. Ini enggak masuk akal. Di dalam setiap menghadapi pencobaan, persoalan, Yakobus ini gimana mungkin orang-orang bilang begitu? Mengapa harus bahagia saat-saat menghadapi percobaan? Mengapa bahagia saat menghadapi ujian, menghadapi tekanan? Saudara, kita harus tahu, mulai dari awal kita dipanggil Tuhan. Di dalam Filipi, pasal pertama ayat 29 di sana, dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Yesus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi kita harus ingat, selain kita menjadi anak, kita juga dikaruniakan bukan saja percaya kepada Yesus, tetapi juga menderita untuk Dia. Nah, kalau ada orang percaya, orang Kristen yang gak mau menderita, kan dipertanyakan toh. Ibadah itu juga sebenarnya penderitaan, saudara. Penyangkalan, penderitaan. Ada kesenangan yang harus ditinggalkan. Jam-jam ibadah itu kan ada kesenangan toh. Mungkin hari ini, pagi ini kita sudah janjian mau pergi ke sana. Kita ingat Tuhan, loh ini penderitaan juga. Bukan hanya aniaya yang sudah kelihatan mata, bukan. Jadi kita dipanggil Tuhan bukan hanya menjadi anak, tetapi kita juga dipanggil Tuhan untuk menderita. Sejak awal kita dipanggil, kita harus tahu, harus sadar. Kita dipanggil Tuhan bukan hanya dijadikan biji matanya saja, tetapi kita dipanggil Tuhan juga untuk menderita. Nah, penderitaan itu dikatakan di dalam Lukas, barang siapa ingin menjadi muridku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku, di dalam Matius 16:24. Markus 8:34. Orang-orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Menyangkal hidupnya, menyangkal dirinya, memikul salib. Nah,
seringkali cuma menyangkal memikul salib tapi tidak mau ikut. Kemana Tuhan tuntun? Kemana Tuhan jalan tidak mau ikut. Sudah berat-berat kan pikul salib. Tuhan di sana dia pikul salib. Tuhan belok dia lurus. Kan sia-sia gitu. Sudah payah-payah. Tapi akhirnya endingnya loh kok jalan sendiri. Jadi mengikut salib dan mengikut dia. Jadi sejak awal kita harus ingat. Kita dipanggil Tuhan tuh kita harus ingat. Memang resiko kan. Ini resikonya. Sehingga pengiringan kita ini tidak salah. Ada banyak orang yang mengajarkan berkat aja. Gereja yang mengajarkan berkat, tidak diajarkan penderitaan. Pada waktu mengalami penderitaan, kabur dia. Banyak kan gereja yang mengajarkan berkat, jemaatnya banyak. Tapi pada waktu diajarkan tentang penderitaan, no, tunggu dulu. Ya memang sudah, kita perlu berkat. Berkat itu bukan hanya kekayaan. Sekali lagi bukan kekayaan saja. Penyertaan, perlindungan itu juga berkat Tuhan. Penderitaan itu juga berkat Tuhan. Bagian dari hidup kita. Menghadapi pencobaan dengan kebahagiaan. Karena apa? Karena pencobaan itu adalah bagian alami dari kehidupan orang-orang percaya. Percaya Yesus, menderita, itu alami. Percaya Yesus, berkat, kan banyak seperti itu kan. Percaya Yesus, pencobaan. Itu bagian alami yang akan dihadapi oleh orang-orang percaya. Dan pencobaan itu adalah sarana untuk menguji sampai sejauh mana kedewasaan iman kita pada Kristus. Dalam Yakobus tadi, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Di dalam pada waktu perkuliahan ada tes dis kepribadian pada waktu menghadapi persoalan. Ada orang yang dites biasa, memang pribadinya seperti itu, tapi pada waktu ada masalah yang tidak seharusnya muncul nomor satu. Berada apa? Kadangkala biasa sendiri muncul tapi enggak terlampau tinggi. Ada orang yang diam gini biasa, tapi pada waktu kena masalah ngomel-ngomel. Cerita sini, cerita sana. Karena ada seperti itu kan. Tapi ada orang-orang yang memang dewasa. Diam. Jadi pencobaan itu ada hal yang biasa. Bahkan itu seperti lompatan di dalam hidup kita. Kita boleh menguji sejauh mana sih kedewasaan kita kepada Tuhan. Itu melalui percobaan. Melalui tantangan di dalam hidup kita. Seperti emas itu, bagaimana emas itu bisa murni? Dibakar saudara, untuk memunculkan emas yang murni itu dibakar. Diuji. Sakit mungkin kalau bilang, dibakar itu sakit.
Makanya Yakobus bilang, supaya apa? Biarlah imanmu itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna. Ini sudah. Jadi iman kita bukan iman yang abal-abal. Dalam arti kata tuh iman yang kelihatannya baik-baik saja. Tapi pada waktu ujian datang, kita lari. Pada waktu saya ngerenung muncul gini, saudara. Orang dikatakan baik itu kan kalau baik-baik saja. Coba kalau disakiti, masih bisa melakukan kebaikan? Kalau dia melakukan kebaikan berarti memang dia baik. Tapi kalau disakiti dia balas, nah baik. Tapi kalau dia disakiti, tapi dia masih baik, melakukan kebaikan untuk orang yang menyakiti, berarti memang dia baik. Itu yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup setiap orang-orang percaya. Makanya dikatakan apa? Supaya kamu sempurna dan utuh. Dalam menghadapi pencobaan, Tuhan tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan dan kemampuan kita. Wah, ini sering kali kan ayat favorit. 1 Korintus 10 ayat 13. Tapi pada waktu dicobai, tantangan datang, kita lupa mengatakan itu di dalam diri kita. Ayat ini harus diperkatakan, saudara. Saat kita menghadapi persoalan, tantangan berat banget, katakan ini. Pencobaan yang aku alami biasa. Seberat apapun, firman Tuhan bilang biasa. Loh ini berat loh, biasa. Yang tidak biasa itu karena kita tidak memandang Tuhan yang sudah menaruh firman itu dalam hidup kita, dan Tuhan ngomong biasa loh itu. Karena apa? Aku di situ. Kita ingat Sadrak, Mesak, dan Abednego pada waktu di perapian itu. Orang bilang mati jelas. Mati nih jelas. Muncul. Seperti anak dewa, itulah Yesus. Dia ada di sana. 4 orang jadi dia. Menari-nari di dalam kobaran api 7 kali lipat panasnya. Bahkan yang nyemplungin itu aja mati. Dia menari-nari. Yesus ada di sana. Pada waktu Ayub dicobai, Allah di sana. Tidak dibiarkan. Dia sendiri. Dia memberikan kekuatan, kemampuan di dalam hidup kita. Oh, kita anaknya loh. Saat menghadapi seperti ini, tantangan seperti ini, zaman seperti ini, kita harus ngandalin Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Itu yang seringkali dilupakan. Kadang nangis, saudara. Kalau orang menghadapi persoalan kan nangis. Dia bilang kok berat banget ya. Masalahku kok berat banget om. Padahal Tuhan bilang persoalan yang kamu hadapi itu biasa. Kalau Tuhan itu, kalau kita melihat Tuhan selalu hadir dalam hidup kita itu gak ada yang sukar. Nah masalahnya adalah banyak orang yang gak menyadari kehadiran Tuhan di dalam hidup mereka. Makanya Yakobus ini mengingatkan orang-orang yang ada di perantauan, Tuhan ada di dalam hidupmu. Itu bagian dari hidupmu. Pencobaan itu bagian dari imanmu.
Tapi Paulus berkata, pencobaan yang kamu hadapi itu biasa. Aku berdarah-darah. Tuhan bilang biasa. Yang ketiga, tetap andalkan Tuhan dalam segala hal. Di dalam Filipi itu sangat luar biasa. Hendaklah jangan kamu khawatir saat kita menghadapi hal-hal yang seperti itu. Karena iman yang tahan uji bukan sekedar percaya, tetapi ada sebuah tindakan yang nyata. Bukan hanya sekedar slogan, tetapi ada action. Ada tindakan nyata di dalam hidup setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Dia tidak duduk, tetapi dia berjalan walaupun hari itu masih ada persoalan. Dia tetap berjalan. Kenapa? Dia melihat Yesus. Dia memang tetap mungkin persoalannya ada, ya. Tapi aku berjalan dengan iman bersama Yesus. Jadi ada sebuah action, ada sebuah tindakan di dalam hidupnya. Sehingga apa yang terjadi? Impact-nya orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan melihat, beda. Orang yang percaya kepada Tuhan itu beda. Pada waktu saya jemput kemarin sudah, beberapa hari itu istri saya bilang orang-orang yang ada di kos-kosan itu sambatan semua. Sambatan kabeh. Saya bilang, kamu anak Tuhan. Kamu punya Tuhan yang beda. Tuhan kita tuh hidup, saudara. Tuhan itu peduli. Dia tetap kuatkan. Walaupun dia mau datang, dia tetap kuatkan. Jangan nyerah. Jadi kita lihat bahwa iman itu seperti yang tadi saya katakan, itu seperti emas yang murni. Yang dihasilkan dari proses peleburan dan pemisahan dari kotoran. Bahwa persoalan kita diproses sama Tuhan. Barang-barang yang kotor itu dipisahkan. Kita yang keluar murni. Dalam menghadapi persoalan mungkin dalam keluarga, keegoannya dipotong sama Tuhan, dibakar. Menang sendiri dibakar sama Tuhan. Yang muncul apa? Kerendahan hati. Yang murni. Dalam rumah tangga saling menyalahkan, dibakar itu sama Tuhan. Tidak bisa ngampuni, dibakar sama Tuhan. Muncul sesuatu yang murni. Dalam Yakobus ayat 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat nomor 15, dan apabila keinginan itu sudah telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Ada banyak orang yang kemarin saya bilang kos-kosannya bocor. Terus ada yang bilang, Bu ini bocor.
dia bilang gini, oh ini tukang ini. Nah, ini kan biasa kan. Saling menyalahkan. Dia tidak berkata, oh iya nanti saya perbaiki. Tapi dia saling menyalahkan. Kalau persoalan datang, pencobaan itu datang dalam hidup seseorang. Mungkin orang bilang, oh gara-gara kamu, gara-gara kamu. Mari kita melihat saudara, apa yang terbaik dalam hidup kita. Saat kita menghadapi seperti ini. Apa yang menyebabkan seorang imannya itu kok kuat, kok tahan uji? Ya. Kalau Bu Meme bilang iman yang ngisruh. Apa yang menyebabkan seseorang imannya tidak tahan uji? Ya, tentunya setiap orang kan punya keinginan. Keinginan yang tidak terkendali. Dan akhirnya menyeret seseorang jatuh di dalam dosa ayat 14 sampai ayat 16 tadi. Orang ingin, kan biasa, kepingin itu biasa. Saudara. Tapi kalau sudah keinginannya kuat, ini dalam hal yang negatif. Oh, aku ingin baju itu, harus. Sampai nyusahin suaminya, istrinya. Ada kan anak-anak seperti itu. Beli ini bah, beli ini, harus ini. Wah, kalau enggak gulung-gulung. Nah kita seperti itu kadang-kala kan. Punya ini, harus. Kita punya keinginan boleh. Tapi apakah itu perlu? Jadi keinginan yang tidak terkendali itu akhirnya menyeret seseorang jatuh di dalam dosa. Kaya, ingin kaya. Kaya boleh. Ingin kaya, wah 1000 cara akan ditempuh. Bahkan tebas lehernya temannya gak masalah. Menolak didikan dan proses dari pemurnian. Di dalam 1 Petrus ayat 1, 6 sampai 7. Ada banyak orang yang tidak mau didikan Tuhan. Ada banyak orang yang tidak mau dimurnikan oleh Tuhan. Ya pemurnian itu tentu melalui hal-hal yang bersifat kebaikan kita, untuk kebaikan kita. Teguran itu pun pemurnian, saudara. Nasihat itu pemurnian juga. Jadi ada banyak orang yang mungkin tidak mau ditegur, tidak mau dinasihati, karena tidak mau dimurnikan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Firman Allah berkata bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kita dimurnikan, saudara. Dari permurnian itu muncullah kerendahan hati. Muncullah hati yang murni. Hati yang mengasihi Tuhan. Jadi orang yang tidak mau dan tidak tahan uji karena mereka tidak mau diproses. Imannya tidak tahan uji. Terus tidak tahan disiplin. Disiplin itu perlu ya. Sekolah aja disiplin, jadi pagi-pagi disiplin. Enak kalau nggak ada mamahnya kan. Mamanya tuh disiplin. Kalau mbak papai, pilih mana Jer baju? Pilih sendiri dah. Yang lu suka, pilih sendiri. Mamanya datang, nggak ada. Mulai quick-quicknya datang. Disiplin, saudara. Bangunnya juga gitu. Kalau yang papanya bilang, Jer bangun. Udah gitu, sekali tok.
Rame. Bangun. Waduh, rame saudara. Disiplin. Ibadah pun harus disiplin. Tadi saya telat. Jam KDP juga kan disiplin. Bapak di sini nggak ada orang. Karena apa? Dianggap biasa. Gitu aja. Padahal kehadiran kita tuh membangun dan memberkati orang yang ada di sekitar kita. Katakan amin. Kehadiran kita tuh memberkati orang yang ada di sebelah kita. Mengapa ndak punya iman yang tahan uji? Karena pondasinya ndak kuat, Saudara. Pondasi imannya pada Yesus itu dangkal. Ada iman berkat. Ada iman kekayaan. Aku beriman pada Yesus karena aku diberkati. Ada iman nenek moyang. Wah. Artinya apa? Percaya Yesus karena turunan. Dari nenek moyangnya sudah Kristen, dia otomatis Kristen. Nah ini seringkali gak disadari. Jadi jangan gini, jangan dianggap bahwa nurko nunut serogo katut. Artinya gini, wah orang tua aku Kristen pasti aku masuk surga. Belum tentu. Ini urusan tiket. Jadi kita harus ngalami sendiri-sendiri. Bapaknya pendeta, ibunya pendeta, engkongnya pendeta. Wah pasti anak-anaknya pendeta dan masuk surga. Belum tentu. Kalau mereka nggak percaya Yesus dan hidup di dalamnya. Seperti tadi, pikul salib, sangkal diri, dan mengikut Tuhan. Kadang ini saudara, yang jadi masalahnya. Anak Kristen turunan tuh kadang-kala bencekno. Sudah enggak, imannya sudah biasa-biasa, kadang-kala seperti itu. Enggak ngalami sendiri perjumpaan dengan Tuhan. Bikin onar kadang-kala seperti itu. Kalau kita lihat, enggak sungguh-sungguh. Nah, pada waktu gelombang datang, di dalam Matius itu. Sehingga saat badai datang hancur. Di dalam Matius 7 itu. Terkikis. Terus ibadah. Kenapa gak murni? Ya karena ibadahnya gak serius. Ibadahnya rutinitas. Tidak menjadikan ibadah itu sebagai ajang untuk memberi persembahan yang terbaik. Beda loh saudara. Kalau kita ibadah kita beri yang terbaik itu beda. Itu bukan hanya bicara masalah persembahan uang. Tapi persembahan hidup. Cara bertepuk tangan beda. Kadang-kala kita, maaf katanya. Tidak ada antusias. Kenapa? Karena nggak sadar bahwa kita menyembah Yesus, nggak sadar. Menyembah Tuhan tidak sadar. Dan tidak sadar kehadiran Tuhan.
Dan selanjutnya karena menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, banyak anak-anak kan, kita punya anak muda-mudi, ayo tuntun mereka sudah, supaya mereka enggak serupa dengan dunia ini. Ya. Terus kita lihat hal yang terakhir, dampak. Dampaknya apa? Ya otomatis orang yang punya iman yang tahan uji ya, orang dibanting-banting pun kalau sudah tahan uji. Orang bilang, oh ini kok seperti ini, tahan uji. Kan dia tahu, dia menyadari. Dia dipanggil menjadi anak Tuhan itu dia menyadari bukan hanya dia percaya, tapi menderita. Dia sudah menjadi darah menjadi daging, menjadi kehidupan. Menjadi anak Tuhan itu seperti ini sudah tahu. Resiko-resiko sudah tahu dan dia lakukan. Maka pada waktu dia menghadapi seperti itu, dia gak kaget. Dia gak ngeluh. Memang ini bagiannya. Kayak orang berumah tangga. Ibu umpamanya, aku kok masak, aku kok cuci. Itu bagiannya. Sampai 2 minggu sudah. Saya sama Jerry masak, ya nyuci, nyetrika, semua dilakukan. Karena ya itu tanggung jawabnya, sudah bagiannya. Gak usah ngeluh. Itu bagiannya. Nah kehidupan kekristenan yang tahan ujian seperti itu bagian kita. Tahan banting sudah. Tidak goyah, tidak mudah putus asa. Kekeh kemauannya, kuat, pantang menyerah. Ini yang harus ada dalam hidup kita. Kalau kita enggak memiliki pondasi yang kuat, iman kita mudah goyah. Sudah habis PA-nya Pak? Belum. Ini kesempatan kita untuk belajar kepada Tuhan. Terbentuknya karakter yang dikehendaki Tuhan. Dampaknya kelakuan kita, keangkuhan dan tahan uji akan ketekunan dan tahan uji akan menghasilkan karakter yang lebih matang dan siap menghadapi tantangan. Ketekunan dan tahan uji akan menghasilkan karakter yang lebih matang dan siap menghadapi tantangan. Menjadi orang Kristen yang militan. Yang terakhir iman yang bertumbuh semakin kuat dan iman semakin teruji di dalam 1 Petrus 1 ayat 7. Imannya sudah teruji. Penutup saudara di dalam Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Mari kita setia dan melihat tantangan itu sebagai kebahagiaan dalam hidup kita. Karena itu sudah bagian dari itu. Bagian perjalanan iman kita. Itu namanya sekolah kehidupan. Jangan pernah mengeluh saat kita mengiring Tuhan. Persoalan apapun yang sulit, anggaplah itu sebagai kebahagiaan dalam hidup kita. Karena itu bagian hidup kita. Bagian iman kita. Sehingga pada waktu kita menghadapi semua itu, Tuhan bilang apa? Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Kita sempurna, kita utuh, dan kita kuat di dalam Tuhan.